Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 16 Agustus 2024. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke list sahamnya saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual dan saya hanya menganalisa saham yang menurut saya menarik ya. Jadi saham yang menurut saya menarik. Jadi saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan teman-teman harus paham ya bahwa keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Dan ya teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing dan tidak ada kepastian ya saham yang saya rekom ini pasti naik ya. Jadi saya menganalisa bukan mengomentari. Jadi saya harap teman-teman paham bedanya analisa dengan komentar ya. Oke, di tanggal 16 saya ada NES, ACST, LPKR, Bumi dan juga Toba. Sebenarnya ada juga ya TSPC ya, perusahaan Tempo yang bergerak di bidang farmasi itu juga lagi bagus tuh teman-teman. Tapi kita bahas satu persatu ya dari list saham yang saya informasikan ini. Nah, yang pertama ini saham NES ya. Jadi sekedar buat teman-teman yang belum nggak ngikutin NES, saham ini 2 hari kemarin ya di tanggal 13 dan juga 14 ini sahamnya turun 5% dan ya 10% total 2 hari, tapi hari ini dia naik 9,6%, jadi dibayar lunas langsung ya. Dan sebenarnya teman-teman menurut saya ini kurang begitu oke. Waduh, kurang begitu oke. Kenapa kok direkomendasiin gitu ya? Karena saya ngelihat di sini yang main MG. Kenapa yang main MG? Saya sedikit khawatir karena saya ada deja vu kalau saya nggak salah di tanggal 13 net sell itu dilakukan MG ya. Jadi di tanggal 12 kayaknya MG net buy, yes, net buy di tanggal 12 dan di tanggal 13-nya dia bongkaran. Ya, apakah dia akan deja vu ya yang terjadi di hari ini tanggal 15 dia net buy, apakah besok dia akan buang? Sebenarnya sih kalau dari sisi sellernya ini mostly ini asumsi saya ini adalah retail ya yang keluar karena saham ini dikerek, mungkin kemarin dia nyangkut, wah exit mumpung lagi dikerek gitu ya. Dan di saham NES ini kalau sepemahaman saya broker yang nampung itu adalah CP, AZ dan juga underwriternya HD ya. Ada SQ juga nih teman-teman. Seperti itu ya, intinya kalau menurut saya untuk trading cepat saham NES besok akan menarik. Ada kekhawatiran MG buang barang besok gitu ya, dia scalping pendek aja ya, mungkin cari cuan tipis tapi dengan value yang besar gitu ya mungkin. Karena data tadi di tanggal 13 MG net sell, jadi dia bukan anggota dari konsorsium ini, asumsi saya gitu. Saya juga bisa salah. Nah, yang kedua ini ada saham ACST ya. Ini dulu saham biasanya main barengan sama saham Meta, seingat saya biasanya Meta naik kenceng, ACST juga naik ya. Ini salah satu saham konstruksi yang ya sebenarnya dia agak telat ya. Kemarin dia naiknya nggak terlalu ya, malah sempat turun, nggak kayak Wika ya gitu ya. Tapi berdasarkan data transaksi ACST ini menurut saya menarik ya, saham ACST ini menarik. Dan ya saham konstruksi hari ini juga Jekon ada main, tapi Jekon menurut saya kurang begitu bagus. Jekon kalau nggak salah diguyur sama PD ya kalau saya nggak salah ya. Ini chartnya CST menurut saya menampilkan menarik ya. MACD-nya juga ada golden cross. Ini sahamnya volumenya besar hari ini ya. Tadi kalau saya nggak salah Jekon juga main ya, cuman ada distribusi sangat mencolok dari broker PD ya, Indo Premier. Ini market makernya nih, ada yang mau coba-coba kerek terus dikasih aja barangnya gitu. Kayaknya nih besok dia nggak akan ya ini kan ngejarum ya, besok dia kayaknya sih saya rasa nggak akan kuat lanjut ya si Jekon ya. Tapi kalau ACST ini data transaksinya menurut saya oke ya. Kenapa oke? Karena NI jadi top buyer 1,2 miliar ya, nomor 2-3-nya nggak terlalu besar. Ini aku kuat kalau asumsi saya seperti itu, dan ACST besok bisa dilihat-lihat. Nah, yang selanjutnya yang ketiga LPKR, ini secara susunan udah bener ya, harusnya bener ya. Yes. LPKR ini saham yang sebenarnya 2-3 hari lalu juga sempat main ya. Ini sempat saya bikin coret-coretan juga nih teman-teman. Mungkin asumsi saya targetnya akan ke resist area di 90-an dan udah deket ya. Sebenarnya ya udah sempat
mau kena tapi dia ngejarum gitu ya. Biasanya sih kalau candle seperti ini kurang begitu bagus tandanya teman-teman ya. Tapi karena kalau kita lihat volumenya masih oke, volumenya besar, ini small distribution. Jadi kalau sepemahaman saya di tanggal 8 Agustus ini yang dia akumnya besar adalah ini DR ya. DR dia akum besar di tanggal 8, di tanggal 9-nya tanggal 9-nya DR nggak main ya. Nah, terus di tanggal 12 ya, jadi gini lah ya teman-teman, kerjaan saya screening saham untuk benar-benar memastiin bahwa bener ya firm, bahkan udah kita pastiin dalam pun kadang masih suka kegocek ya. Nah di tanggal 15 ini buka ya, jadi intinya yang melakukan akumulasi dari harga bawah ini belum keluar ya. Nah, ya jadi menurut saya masih akan oke. LPKR volume bagus, sahamnya naik walaupun data transaksinya kurang begitu menarik. Tapi kalau ditarik dari tanggal dia naik kenceng ya tanggal 8, ini menurut saya masih oke lah ya. Ada broker GR yang jualan PD sama AK foreign. Ya, LPKR bisa dilihat-lihat ya teman-teman, saham sektor konstruksi yang mungkin dia geraknya udah kalah telat ya sebenarnya. Yang paling kenceng kalau saya lihat di sektor properti itu ada BSDE. Luar biasa banget gitu ya. Nah selanjutnya saya punya saham Bumi. Saham Bumi ini hari ini volumenya break dari volume dia rata-rata dia selama 20 hari. Jadi ini terjadi biasanya di saham-saham yang menurut saya ya ini mungkin bisa salah, nanti teman-teman diskusi aja. Biasanya break volume seperti ini ada indikasi sahamnya mau main. Break volume, sahamnya naik, data transaksinya oke, itu biasanya menarik. Cuma Bumi ini kalau untuk scalping agak berat ya, modelnya kayak Goto, Dewa ya, ini bid overnya sangat tebel ya gitu ya. Tapi ya kalau buat teman-teman yang suka main dengan sizing besar ya menarik banget ya, karena dia sangat-sangat liquid. Biasanya polanya kayak gini nih saya malah seneng untuk hold dia lebih lama gitu ya. Jadi bukan untuk scalping cepet ya, karena ini geraknya pun volatilitasnya saya rasa masih akan kurang. Jadi kita tunggu aja, ini volumenya udah kelihatan bagus. Kalau ini di histori sebelumnya kan dia volumenya lumayan besar, turun berarti confirm ya selanjutnya akan turun sahamnya. Tapi ini tanda volumenya break 20 rata-rata 20 hari volumenya break, sahamnya naik ya, mungkin besok akan naik, beberapa hari ke depan akan naik. Dan itu alasan saya kenapa saham Bumi bisa dijadikan sebagai watchlist. Yang selanjutnya tuh ada saham Toba. Saham Toba ini 2 hari yang lalu dia break dengan volume besar, data transaksi juga oke menurut saya. Dan di hari tanggal 14 itu dia menahan diri ya, nggak ngapa-ngapain, mode diam, dan volume yang terjadi pun hanya kecil. Tapi hari ini di tanggal 15 Agustus nih volumenya besar, sahamnya naik, data transaksinya oke. Cuma saham Bumi sama saham Toba ini karakternya sebenarnya, Toba juga bisa ya buat scalping, tapi polanya dia agak lambat ya, polanya agak lambat. Jadi kalau untuk scalping saya masih akan fokus ke ACST sama NES gitu ya teman-teman. Yang satu lagi sebenarnya ini juga ada saham yang menurut saya menarik, Temposcan, yang di bidang farmasi ya, dia Tempo Group ya. Nah dari mulai tanggal 31 Juli ya, ini mulai kelihatan volumenya, dan waktu dia turun ada koreksi sampai 8%, ini volumenya sebenarnya nggak terlalu gede dibanding 2 volume yang terbentuk di hari sebelumnya. Dan terbukti di tanggal 15 hari ini dia naiknya kenceng. Ini saham menurut saya oke ya, dia udah keluar dari zona sideways dia juga. Saham ini juga rutin bagi dividen ya, walaupun kecil dividennya. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang nanya, woi saham Wika gimana bang? Kalau menurut saya nih ya, ini sedikit aja tambahan buat ya, mungkin analisa saya bisa salah, tapi kalau ngelihat data transaksi hari ini yang jadi top bayarnya Excel, di sini ada juga XC, ya asumsi saya ini besok kayaknya udah akan berhenti deh. Jadi kalau ini bisa di short mungkin bisa kasih cuan nih, tapi saya nggak. Ya jadi kenapa alasan saya kayak gitu? Karena di tanggal 13 ya, ini yang jadi top bayarnya itu foreign ya. Nah tanggal 13 top bayarnya foreign. Nah lokalnya ini distribusi. Dan di tanggal 14 gimana? Di tanggal 14 domestiknya ini distribusi, tapi foreignnya foreignnya, nah ini baru muncul, ini foreignnya masih beli. Dan kalau di tanggal 15 ini foreign kekuatannya sudah mulai berkurang teman-teman.
ya. Foreigner udah mulai ada distribusi ya. Domestiknya sih juga distribusi, tapi sahamnya masih naik ya, gitulah ya. Dan menurut saya nih besok dia akan koreksi dulu saham Wika, seperti itu teman-teman. Jadi itu dari saya di tanggal 16 besok ada NES, ACST, LPKR, Bumi, dan juga Toba ya. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain, boleh ya kita sharing diskusi di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Salam cuan, thank you.